Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Gifari dengan NIM 21010120140 dari kelas C Teknik Sipil 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang rekayasa nilai dengan judul Value Engineering pada gedung kantor perusahaan. Gedung kantor perusahaan. 4 tim mempelajari fasilitas di sebuah gedung perkantoran atas permintaan perusahaan investasi real estate. Dalam pelaksanaan finalnya, $10 juta atau sekitar 15% dari biaya pembangunan berhasil dipangkas. Sebagai tambahan, mereka berhasil menghemat $350.000 per tahun untuk biaya perawatan. Tim-tim yang dibentuknya yang pertama ada arsitektural, mechanical, struktural, dan elektrikal. Selanjutnya ada fasilitas kantor pusat meliputi luas sebesar 800.000 meter persegi, 3 lantai untuk toko dan ruko, 2 tower dengan 17 lantai untuk perkantoran, 3 basement untuk parkir, 1 tingkat mezanin untuk restoran. Desain development phase mencapai 60%. Estimasi biaya konstruksi sebesar $71 juta. Ringkasan bisnis plan. Tim Value Engineering menghasilkan banyak sekali ide. Dari ide tersebut dibuat kurang lebih 50 proposal. Jika seluruh proposal dilaksanakan, mereka akan menghemat $14,5 juta untuk biaya pembangunan, serta $500.000 per tahun untuk perawatan. Beberapa proposal besar sebagai berikut. Arsitektural. Yang pertama menggunakan modifikasi dinding penthouse yang lebih murah namun tetap memadai, menghemat $500.000. Yang kedua, gunakan bahan finishing dengan kategori lebih rendah yang masih memenuhi persyaratan, $800.000. Relokasi. Yang tiga, relokasi dan membatalkan pembangunan salah satu tangga luar yang tidak diperlukan, biayanya $130.000. Yang keempat ada stop lift. Dengan eskalator di upper ground, menambah lift untuk basement, ini akan menghemat 1,33 juta. Selanjutnya ada mekanikal. Yang pertama menghilangkan penthouse lantai 2 dengan merelokasi tangki air di atap $1 juta. Yang kedua meningkatkan cakupan kotak volume udara variabel, biayanya sekitar $310.000 per tahun ditambah $25.000 per tahun. Yang ketiga ada modifikasi sistem penyimpanan energi dengan merelokasi ruang pompa ke lantai 1 basement, biayanya sekitar $450.000 untuk initial cost dan $50.000 per tahun untuk maintenance. Selanjutnya ada struktural. Yang pertama mempertimbangkan papan lantai berongga pracetak untuk basement dan menara, biayanya $1,44 juta. Yang kedua membatalkan pembangunan lantai 4 dan 5 yang digunakan untuk tangki penyimpanan, biayanya $530.000. Yang ketiga ada modifikasi desain 4 lantai menggunakan plat dan balok 2 arah, biayanya $800.000. Selanjutnya ada elektrikal. Yang pertama ada konfigurasi ulang distribusi listrik menggunakan tegangan tinggi dan merelokasi transformer berbagai lantai, biayanya $1,73 juta. Yang kedua ada sehubungan dengan proposal sebelumnya, konfigurasi ulang menggunakan peralatan 380 volt daripada 240 volt, $13 juta biayanya. Yang ketiga, mengurangi beban pada emergency power dengan menggunakan pompa kebakaran yang digerakkan diesel, $650.000. Yang keempat, perubahan pencahayaan, yaitu hilangkan pencahayaan untuk bagian dalam dinding luar dan konfigurasi ulang sistem, $350.000 plus $20.000 per tahun. Dengan selanjutnya ada ringkasan hasil. Tim memutuskan membuat 45 proposal yang mempresentasikan $14,5 juta penghematan pada pembangunan dan $19,4 juta di life cycle cost savings, yang di dalamnya terdapat penghematan $500.000 per tahun. Pengelompokan proposal sebagai berikut. Yang pertama arsitektur 16 proposal, struktural 5 proposal, mekanikal 15 proposal, dan elektrikal 9 proposal. Selanjutnya ada saving summary dengan total life cycle savingnya sebesar $19.430.617. Selanjutnya ini yang arsitektural summary of potential cost saving from value engineering proposal dengan biaya total sebesar $6.353.287.000. Selanjutnya ada mechanical dengan total saving sebesar $5.434.720.000. Ya, initial savingsnya
sebesar $3.450.000. Yang selanjutnya dari struktural dengan life cycle saving total sebesar $2.248.220.000. Selanjutnya ada electrical dengan electrical total sebesar $5.394.360.000. Dengan grand total totalnya $19.430.617.000. Rekomendasi value engineering. Yang pertama, desain originalnya di setiap tower 16 melayani lantai bawah ketiga untuk garasi parkir. Dev ini juga melayani lantai shopping dan menara perkantoran 18 lantai. Yang selanjutnya, desain yang diajukan, hentikan lift menara kantor di lantai dasar atas, tambahkan 2 elevator hidrolik 2.500 pound di ruang bawah tanah setiap menara, 1 di setiap sisi ujung setiap lift bank untuk melayani parkir di antara basement, lantai ketiga, dan lantai atas. Di sini ada gambar dari value engineering rekomendasi seperti yang bisa kita lihat. Dari elevator at upper ground floor. Habis itu ini ada totalnya sebesar $1.058.722. Rekomendasinya desain original, tipikal konstruksi lantai untuk semua lantai di atas lantai 1 basement adalah cast in class atau CIP dan lempengan setebal 7 cm ditempatkan di atas lantai. Desain yang diajukan gunakan konsep hollow core planks. Konstruksi ini digunakan di semua area di mana desain ditampilkan. Tebal papan plat cetak 25 cm dengan lempengan atas 7 cm. Di sini ada total savings-nya sebesar $1.441.800.000. Rekomendasi desain originalnya, desain saat ini membutuhkan sistem penyimpanan energi thermal TIS yang terdiri dari 4 angka. Pendingin bekerja 100% selama berjam-jam di luar jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan untuk periode puncak dan penggunaan darurat. Desain yang diajukan, tim value engineering mengusulkan untuk menghilangkan lantai dasar ke-4 dan 5, serta memindahkan ruang pompa ke basement lantai 1. Plat alas harus dijatuhkan 2 meter. Hanya satu reserve per menara yang diusulkan untuk sistem tes baru, TIS baru. Di sini ada totalnya sebesar $3.990.620.000. Di sini ada gambar dari top ground floor. Bisa dari kita lihat sendiri. Lanjutnya ada cost worksheet. Kesimpulannya, untuk meningkatkan nilai proyek, maka diperlukan kerjasama antara pemilik dan perencana. Pada workshop, kepala perusahaan berencana turut berpartisipasi. Yang kedua, bila seluruh ide diterapkan, maka dapat menghemat hingga $12,5 juta. Hasil akhir workshop seharusnya dapat membuktikan bahwa dengan proposal yang ada, tidak hanya biaya awal yang bisa diturunkan, namun mempengaruhi biaya kepemilikan yang akan datang. Terima kasih.